Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazari. Saya akan membahas materi komunikasi data, materi 11 dan 10. Nah, materi kali ini yaitu spektrum yang disebar atau tersebar. Jadi spektrum itu data digital atau analog. Itu isyarat analog spektrum yang melebihi lebar bandwidth membuat jamming dan interception harder. Frekuensi harapan yaitu sinyal broadcast melebihi rangkaian frekuensi acak. Kemudian ada urutan langsung atau direct sequence. Masing-masing bit diwakili oleh berbagai bit dalam sinyal yang dipancarkan. Kemudian ada pemotongan kode atau chipping kode. Konsep spektrum memberi masukan ke dalam channel encode. Encoder itu membatasi bandwidth sinyal analog di sekitar frekuensi pusat. Kemudian sinyal termodulasi menggunakan digit sequence. Penyebaran code atau sequence secara khas dihasilkan oleh pseudo noise atau pseudo random number generator, menaikkan bandwidth secara signifikan. Kemudian spektrum receiver menggunakan sequence yang sama untuk memodulasi sinyal. Sinyal termodulasi diinputkan ke dalam channel decoder. Ini model umum dari sistem spektrum, yaitu pseudo noise generator. Gains atau penguatan imunitas dari berbagai noise dan multipatch distortion termasuk gangguan jaringan atau jamming dapat mengacak sinyal. Hanya receiver yang mengetahui pengacakan. Kode dapat mendapat kembali sinyal. Beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interference. Telepon seluler, kode division multiplexing, kode division multiplex access. Jumlah pseudo random dihasilkan oleh algoritma menggunakan initial seed, algoritma deterministik atau tidak benar-benar acak. Jika algoritma baik, hasil lewat tes acak layak harus mengetahui algoritma dan seed untuk memprediksikan sequence. Kemudian ada frekuensi hopping spectrum atau FHSS. Sinyal broadcast melebihi rangkaian frekuensi acak. Receiver meloncat antar frekuensi dalam scene dengan transmitter. Eavesdroppers hears unintelligible. Jamming pada satu frekuensi hanya mempengaruhi sedikit bit. Kemudian operasi dasarnya itu ada 2K frekuensi carrier menghasilkan 2K channel. Saluran yang mengatur jarak bersesuaian dengan bandwidth masukan. Masing-masing saluran digunakan untuk memperbaiki interval. Itu 300 meter di dalam IEEE 802.11. Beberapa jumlah bit dikirim beberapa pengguna rencana penyediaan, maka jadilah pecahan bit. Sekuensi yang didikte dengan spreading kode. Ini contoh frekuensi hopping atau frekuensi harapan. Ya, ini berikut adalah sistem frekuensi hopping spektrum pada transmitter. Ini sistem frekuensi hopping spektrum pada receiver. Kemudian slow and fast FHSS. Frekuensi digeser tiap-tiap TC detik. Durasi dari sinyal elemen adalah TS atau detik. Slow FHSS memiliki TC lebih kecil, lebih besar, sama dengan TS. Fast
FHSS memiliki TC lebih kecil dari TS. Biasanya phase FHSS memberikan improved performance dalam noise or jamming. Ini slow frequency hop spread spectrum menggunakan FFSK. Ini adalah phase frequency hop spread spectrum menggunakan FFSK M pada dengan 4 ke sama dengan 2. FHSS performance consideration typical large number of frequency used improved resistance to jamming. Direct sequence spread spectrum atau DSSS, masing-masing bit yang diwakili oleh berbagai bit yang menggunakan spread kode menyebar sinyal ke sembari frekuensi band lebih luas sebanding dengan jumlah bit yang digunakan. Dengan 10 kode penyebaran bit menyebar sinyal ke sebaran 10 kali luas luas bidang satu kode bit. Satu metode kombinasi masukkan dengan kode penyebaran spread kode yang menggunakan XOR. Bit masukan 1 memberikan bit kode penyebaran, bit masukan 0 tidak bisa membalikkan bit kode penyebaran. Data rate sama dengan spreading kode asli. Performance similar ke FHSS. Contoh direct sequence spread spectrum. Ini ada direct sequence spread spectrum pada transmitter. Ini direct sequence spread spectrum pada receiver. Kemudian contoh direct sequence spread spectrum menggunakan BPSK. Ada approximate spectrum sinyal DSSS. Kode diffusion multiple access atau CDMA diri dari banyak bagian teknik yang digunakan di spektrum yang disebar atau tersebar, mulai dengan tingkat tarif isyarat pada data D, tingkat tarif data bit yang disebut atau dipanggil, pecahkan masing-masing menggigit ke dalam motong menurut pola teladan ditetapkan, perbaiki, dikhususkan untuk pemakaian masing-masing. User kode saluran baru mempunyai data chip menilai KD chip per detik E.G.K sama dengan 6. 3 cara pemakai ABC memberitahukan penerima dasar R. Kode untuk A itu 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1, 1. Kode untuk B itu 1, 1, minus 1, minus 1, 1, 1. Kode untuk C 1, 1, minus 1, 1, 1, minus 1. Inilah contoh CDMA. CDMA explanation mempertimbangkan suatu, memberitahukan dasar-dasar mengetahui kode. Asumsi komunikasi telah menyamakan suatu kekurangan untuk mengirimkan satu iri chip pola 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1, 1. HS kode suatu kekurangan untuk mengirimkan 0. Kirimkan chip mempola 1, 1, 1, minus 1, 1, minus 1. Komplemen AS kode. Ahli sandi mengabaikan lain sumber ketika penggunaan AS kode untuk memecahkan kode ortogonal kode. CDMA untuk DSSS. Para pemakai masing-masing menggunakan beberapa ortogonal PN urutan atau